فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama tentang musibah besar yang menimpa kaum muslimin, terkhusus pada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Walaupun secara jarak mereka adalah jauh, akan tapi ikatan keimanan, ikatan keislaman menjadikan kita ikut merasakan sakitnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal hummah." Permisalan kaum mukminin satu sama lain dari sisi saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai dan saling merahmati satu sama lain, kemudian saling bantu membantu satu sama lain. Itu ibarat satu jasad. Apabila salah satu dari anggota jasad merasakan sakit, maka semua anggota tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan juga merasakan demam. Terlebih lagi ikhwan, untuk peristiwa akhir-akhir ini tergolong peristiwa yang besar dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya dari sisi korban yang berjatuhan. Terlebih pada serangan beberapa hari yang lalu, ketika diarahkan serangan ke rumah sakit pusat di Palestina. Dalam satu serangan 1000-an saudara kita kaum muslimin meninggal dan luka-luka. Tayyib ummah 1000 orang kurang lebihnya meninggal dalam serangan tersebut. Mereka orang-orang yang di rumah sakit, sudah sakit. Sebagiannya memang menganggap dari warga-warga sipil untuk berkumpul di tempat tersebut karena tempat itu diharapkan padanya keamanan.
Nah, karena sebagaimana aturan dalam peperangan tidak diperbolehkan untuk menyerang, membombardir rumah-rumah sakit, tempat-tempat fasilitas kesehatan. Ini seandainya yang melakukan demikian kaum muslimin tentunya akan dikecam luar biasa oleh orang-orang kufar baik Amerika maupun Eropa. Namun tatkala yang melakukan sesama mereka, hal tersebut ditutupi dan diam 1000 bahasa. Ribuan saudara kita akhwan meninggal. Tentunya mendengar yang demikian pedih. Dan ini bukan masalah kita jauh dari mereka, tidak. Tapi karena betul-betul sudah padanya terkandung istighfaf bil muslimin, yaitu betul-betul kaum muslimin tidak dinilai sama sekali, diremehkan dengan peremehan luar biasa dan dihinakan dengan kehinaan luar biasa. Dalam keadaan kita tidak mampu untuk menolong mereka dengan bantuan secara real, bantuan secara zahir, secara langsung untuk mereka. Dan negara-negara Islam pun berada pada keadaan yang banyak tersepit. Tapi karena kita tahu sendiri akhwan, bagaimana keadaan banyak negara-negara Islam yang lemah di bawah jepitan Amerika maupun orang-orang atau negara-negara di Eropa. Maka dari itu kita mendapati sebagian ulama kita, mereka kemudian melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Agar seorang muslim mengilmui perkara tersebut, baik ketika dia berbicara ditanya tentang kunut nazilah, ataukah ketika dia mau beramal tentang kunut nazilah. Karena sebagaimana prinsip kita semua, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Seorang hendaknya mengilmui sebelum dia berucap maupun berbuat. Nah, insyaallah taala pada ini kita akan membahas tentang hal tersebut akhwani fillah. Agar kita bisa beramal di atas ilmu. Sebagaimana namanya al-qunut. Yang secara bahasa akhwani fillah, qunut memiliki beberapa makna, di antaranya bermakna sukut, bermakna diam, bermakna dawamul ibadah, kesinambungan dalam ibadah, juga bermakna doa. Dari makna bahasa, makna doa inilah yang paling cocok dengan apa? Dengan istilah secara syar'i yang dimaksudkan dalam istilah qunutun nazilah. Qunutun nazilah. Diidhafahkan kepada nazilah, yaitu maknanya kejadian yang menimpa kaum muslimin dari musibah-musibah besar yang dialami oleh kaum muslimin. Sehingga makna qunut nazilah itu sendiri akhwan secara syar'i yaitu suatu doa yang dipanjatkan pada suatu kejadian besar yang menimpa kaum muslimin sebagai upaya untuk bisa tertolak keburukan-keburukan dan terangkat bala dari kaum muslimin, atau juga agar
kaum muslimin mendapatkan keselamatan dari mara bahaya yang mengancam mereka. Ini makna secara syar'i dari qunutun nazilah. Nah, dan hukum qunutun nazilah sendiri ikhwan tidak diragukan tentang disyariatkannya. Bahkan sebagian ulama secara tegas menyatakan bahwasanya hukumnya sunnah ketika terjadi nazilah, ketika terjadi peristiwa yang menimpa kaum muslimin yang menuntut untuk dilakukan qunutun nazilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu yang beliau lalui ketika mendakwahkan agama ini, sampai wafat beliau beberapa kali peristiwa beliau melakukan qunutun nazilah. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghrib wal isya was subh fi duburi kulli salah. Idza qala sami Allahu liman hamidah fi raq'atil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kunut selama 1 bulan berturut-turut pada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Jadi pada semua salat 5 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut di akhir salat, yaitu di rakaat terakhir. Ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir, yad'u alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca bacaan i'tidal berdoa di situ. Nah, inilah qunutnya. Yad'u alaihim, Nabi mendoakan keburukan agar ditimpakan kepada orang-orang kufar. Ala hayyin min Bani Sulaim ala Ri'lin wa Zakwan, kepada suatu kampung dari Bani Sulaim dan kepada kabilah Ri'l dan Zakwan. Demikian pula kabilah Usayyah. Wa yu'amminu man khalfah, dan orang-orang yang berada di belakang beliau dari jamaah mengaminkan. Arsala ilaihim yad'uhum ilal Islam faqataluhum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kepada kabilah-kabilah tadi yang didoakan kehancuran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah mengutus utusan kepada mereka untuk mendakwai mereka, ternyata malah mereka membunuh utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ini tentunya hal yang menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana orang-orang pilihan dari para juru dakwah, para qurra, yang diutus untuk mendakwai mereka, ternyata malah dikhianati dan dibunuhi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan mendoakan laknat untuk mereka. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yal'anu Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah asallaha wa rasulah. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun tadi akhwan dari hadis Ibnu Abbas, termasuk hadis yang terkumpul padanya beberapa ahkam yang penting terkait qunut nazilah, makanya kita sebutkan pertama kali, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad, dengan sanad yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim haditsun sahih. Dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis tersebut.
Dalam riwayat Bukhari, Anas bin Malik lebih detail lagi menyebutkan bagaimana kisah kejadian tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada kabilah Ri'al, Zakwan dan Usayyah serta Bani Lahyan yang mereka memang meminta untuk dikirim para pengajar. Naam. Taib. Demikian pula minta dikirim bantuan untuk melawan musuh-musuh mereka. Maka fa'amaddahum bisam'ina minal ansar kunna nusammihimul qurra fi zamanihim. Maka Nabi kemudian mengirim kepada mereka 70 orang ansar yang dulu kami menamai mereka dengan al-qurra. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengambil ilmu Al-Quran dari Nabi SAW, para pembaca Al-Quran. 70 dikirim. Nah, sampai ketika tiba di Bi'r Ma'unah, ternyata malah dikhianati, mereka dibunuh. Nah, 70 qurra ini dibunuh. Nah, dan sampailah berita itu kepada Nabi SAW, faqanata syahran, sehingga Nabi SAW melaksanakan kunut selama 1 bulan. Nah, kemudian juga datang hadis yang lain dari riwayat Abi Hurairah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kisah hadis Abi Hurairah, kisah yang lain. Nah, yang pertama tadi beberapa hadis ikhwan, kisah yang masyhur tentang apa? Peristiwa Al-Qurra yang terbunuh di Bi'r Ma'unah. Kemudian pada hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, nah, pada salat Isya, kemudian qanata, beliau kunut. Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma anji Salamah ibn Hisham, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, Allahumma shdud wat'aka ala mudhar, Allahumma ja'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Ini peristiwa yang lain di mana Nabi SAW mendoakan kepada sederetan sahabat-sahabat pilihan agar Allah berikan keselamatan. Nah, ya Allah, selamatkanlah Ayyash ibn Abi Rabi'ah, selamatkanlah Al-Walid ibn Al-Walid, selamatkanlah Salam ibn Hisham, dan selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Ya Allah, kuatkanlah cengkeraman-Mu kepada kaum Mudhar, orang-orang kufar saat itu, dan jadikanlah untuk mereka naam sinin kasini Yusuf, yaitu paceklik kelaparan yang menimpa mereka seperti yang terjadi pada naam kaum Nabi Yusuf, ya, sinin kasini Yusuf, yang kita ketahui kisahnya dalam surat Yusuf, di mana di zaman itu terjadi paceklik yang panjang. Dan juga datang dari Abi Hurairah, kawan, muttafaqun alaih, di mana Abu Hurairah mencontohkan juga penerapan kunut, di mana beliau kunut pada rakaat terakhir di salat zuhur dan salat isya serta salat subuh, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar, mendoakan kebaikan, keselamatan bagi kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir. Dan ini beberapa hadis pokok ikhwan tentang pembahasan kunutun nazilah yang akan kita petik darinya beberapa fawaid penting yang hendaknya kita ilmui terkait kunutun nazilah tersebut. Yang pertama, dari hadis-hadis tersebut kita ketahui disyariatkannya kunut nazilah.
Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala telah mengatakan al-qunutu masnunun 'indan nawazil. Wa hadzal qaul huwa alladhi 'alaihi fuqaha'u ahli al-hadits. Wa huwa al-ma'thuru 'anil khulafa'ir rasyidin. Qunut disunahkan ketika terjadi peristiwa menimpa kaum muslimin. Dan ini merupakan pendapat yang di atasnya para ahli fikih dari kalangan ahli hadis. Dan itulah yang diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Nah, kemudian perkara kedua akhwan dari hadis tersebut, setelah kita ketahui bahwasanya qunut nazilah adalah qunut yang disyariatkan dan bahkan ditegaskan kesunahannya ketika terjadi nawazil, terjadi peristiwa yang menuntut kaum muslimin untuk mendoakan saudaranya di dalam salat tersebut. Kemudian yang kedua dari hadis itu kita bisa memetik pula bahwa Nabi SAW ketika melaksanakan qunut nazilah, beliau melaksanakan pada keseluruhan salat yang 5 waktu. Tidak hanya dikhususkan pada salat subuh saja. Walaupun akhwan memang yang paling banyak dalam hadis-hadis tentang qunut nazilah penegasan Nabi SAW melakukannya pada salat subuh. Tapi bukan berarti dikhususkan salat subuh tok. Sebagaimana berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa kana hadihu sallallahu alaihi wasallam al-qunut fin nawazil khassah wa tarkahu 'inda 'adamiha. Adalah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan qunut ketika terjadi nazilah secara khusus dan meninggalkannya ketika tidak ada. Tidak kemudian terus-terusan di setiap salat subuh qunut. Tapi ketika ada nazilah yang menuntut untuk qunut, maka Nabi qunut. Sesuai dengan sebab kenapa qunut itu diadakan, maka ketika sebab itu sudah tidak ada, misalnya sudah terjadi kebaikan bagi kaum muslimin, kemudian para sahabat yang telah didoakan tadi selamat, maka berhenti Nabi SAW tadi menunaikan qunut. Pada hadis yang awal tadi Nabi qunut sebulan. Dalam hadis yang lain, pada peristiwa yang lain akhwan, dikatakan 15 hari. Sesuai dengan kondisi yang sedang menimpa kaum mukminin Walam yakun yakhussuhu bil fajr bal kana aktsaru qunutihi fiha. Dan Nabi tidaklah mengkhususkan untuk melakukan qunut pada salat fajar saja, cuman memang mayoritas qunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat fajar. Hal ini juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi asalnya ketika melakukan qunut nazilah, melakukan qunut pada semua salat 5 waktu. Cuman boleh terkadang ikhwan meninggalkan sebagian salat dari qunut, kemudian melaksanakan qunut di yang lain, sebagaimana disebutkan pada beberapa hadis secara khusus. Dalam hadis Al-Bara bin Azib, qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fajr wal maghrib. Nabi melakukan qunut pada salat fajar dan salat maghrib. Walaupun ini bisa dibawa sesuai dengan apa yang diketahui oleh sahabat tersebut saja, tidak menafikan bahwasanya Nabi SAW qunut pada salat-salat yang lain, sebagaimana tegas dalam hadits Ibnu Abbas, Nabi melakukan qunut pada salat 5 waktu ketika memulai qunutun nazilah. Taib.
Hukum yang ketiga dari hadis tersebut, akhwan, bahwasanya qunut nazilah tersebut dibaca pada rakaat yang terakhir dan tempatnya setelah seorang bangkit dari rukuk. Adapun riwayat yang menunjukkan bahwasanya itu dilakukan sebelum rukuk, riwayat yang marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya syadz. Jadi kunut dilakukan setelah bangkit dari rukuk pada rakaat terakhir sebagaimana jelas dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang kita baca pertama kali. Di mana beliau mengatakan, idza qala sami Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u alaihim. Jadi setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian membaca bacaan i'tidal, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qunut. Dan berarti akhwan, bacaan qunut tersebut dibaca dalam posisi sedang berdiri. Dalam posisi sedang berdiri. Makanya di sana ada iskal atau ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kok dipilih posisi berdiri, padahal di sana ada posisi yang lebih utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu posisi apa? Posisi sujud. Taib, dalam posisi sujud. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih tabaraka wa ta'ala wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia dalam keadaan sujud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk berdoa pada posisi sujud tersebut. Maka hal ini dijawab akhwan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan jawaban yang bagus tentang hikmah qunut tersebut pada posisi berdiri. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa dhahara li anna al-hikmata fi ja'li qunutin nazilah fil i'tidal duna sujud ma'anna sujuda madhannatul ijabah anna al-matluba min qunutin nazilah an yusharikal ma'mumul imam fid du'a walau bit ta'min. Dan nampak bagiku dari hikmah dijadikannya qunut nazilah pada posisi i'tidal, bukan di saat sujud. Bersamaan dengan posisi sujud itu adalah apa? Posisi yang sangat kuat untuk dikabulkan doa. Dikarenakan yang dituntut dalam qunut nazilah adalah agar makmum ikut juga, ya. An yusyarikal ma'mumul imam fid du'a walau bit ta'min, agar para makmum juga apa? Ikut bersama-sama dengan imamnya berdoa walaupun dengan apa? Dengan sekedar mengaminkan. Wa min thamma ittafaqu ala an yujhara bih, dan dari sanalah para ulama bersepakat bahwasanya qunut nazilah ini dibaca jahar walaupun pada salat-salat sirriyah. Walaupun pada salat duhur maupun asar tetap kunutnya dibaca jahar. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah para makmum ikut serta dalam doa. Mereka mengaminkan ketika dibacakan doa kunut tersebut. Ini hikmahnya. Dan yang demikian tentunya tidak mungkin kalau dilakukan dalam sujud. Bagaimana? Para makmum bisa mengikuti doanya imam ketika apa? Ketika sujud.
Karena pada sujud masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Nah, kemudian dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil faedah bahwa para makmum mengaminkan doa kunut yang dipanjatkan oleh imam. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Abbas, wa yu'amminu man khalfah. Dan para makmum yang berada di belakang Nabi SAW mengaminkan. Nah, dari sini berarti disunnahkan untuk membaca jahar kunutnya dan para makmum mengaminkannya. Taib. Dan juga apakah dalam kunut nazilah disunnahkan mengangkat tangan ataukah tidak? Yang rajih dalam masalah ini ikhwan, disunnahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada ala syai'in qattu wajdahu alaihim, yakni al-qura. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghada rafa'a yadayhi fada'a alaihim. Aku tidaklah melihat kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hal, antara sedih kemudian geram dengan perlakuan orang-orang kufar yang mengkhianati kepercayaan Nabi saat itu. Mereka minta dikirim sahabat-sahabat pilihan, ketika dikirim malah dibunuh di perjalanan. Makanya Anas kemudian mengatakan, sungguh aku melihat Nabi SAW pada salat subuh mengangkat kedua tangannya mendoakan kecelakaan bagi kabilah-kabilah yang berkhianat tersebut. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Nah, sehingga dalam kunut nazilah disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana kaifiyah mengangkat kedua tangan ketika berdoa disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya ketika seorang mengangkat kedua tangan ketika berdoa, yaitu seperti apa posisi seorang betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelas meminta. Sehingga menyatukan kedua tangannya, kemudian ditengadahkan kepada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, digabungkan kedua tangan seperti ini, menengadah memohon kepada Allah hajatnya. Tidak di atas seperti ini, tidak juga terpisah, tapi disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin digabungkan kedua tangannya dan memohon betul-betul menunjukkan butuhnya kita dan memelasnya kita kepada Allah. Dan juga hal ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab ketika beliau melakukan kunut nazilah. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abi Rafi', sanadnya sahih. Qala salaitu khalfa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqanata ba'da ruku'. Aku salat di belakang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian beliau melakukan kunut setelah ruku'. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa jahara bid-du'a, dan beliau membaca doanya secara jahar. Berarti disunahkan mengangkat kedua tangan dan para makmum mengaminkan. Dan doa kunutun nazilah khanifillah, berdoa dengan dengan isi sesuai dengan kejadian yang menimpa kaum muslimin. Sehingga tidak ada bacaan khusus untuk kunut nazilah.
Adapun doa yang diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang bunyinya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, maka ini yang masyhur sebagai doa kunutul witr ya tidak dibaca pada kunutun nazilah. Bahkan yang rajih doa tadi adalah doa yang sifatnya umum. Kita membaca dalam apa? Dalam doa-doa kita, ikhwan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Adapun untuk kunutun nazilah maka tidak ada lafaz khusus, melainkan seorang berdoa sesuai dengan apa yang diminta terkait kejadian kaum muslimin yang ada. Nah, ketika kita memohon pada Allah agar Allah memberikan jalan keluar, menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina misalnya, maka ya kita inti dari isi doa tersebut ya tentang apa? Memohon agar Allah selamatkan mereka dan Allah berikan pertolongan kepada mereka, yakni saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Dan juga agar Allah menghancurkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, dan juga tidak disunnahkan ketika doa kunut nazilah akan diawali dengan memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sebagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaca doa. Langsung membaca doa, baik itu memohon keselamatan bagi sebagian sahabat-sahabat pilihan, dan juga keselamatan bagi kaum muslimin, atau mendoakan keburukan dan kecelakaan kepada orang-orang kufar wal musyrikin. Sehingga akhwan tidak panjang-panjang, akan tapi doa kunutun nazilah yaitu doanya apa? Doanya singkat, isinya adalah apa? Permohonan sesuai dengan kejadian yang sedang menimpa kaum muslimin. Kemudian akhwan, di antara perkara yang penting terkait kunutun nazilah yaitu apakah dipersyaratkan untuk melaksanakan kunutun nazilah ini izin dari wulatul umur? Demikian pula apakah kunut nazilah ini hanya khusus yang menunaikannya penguasa saja, yaitu imam yang dia notabene adalah penguasa kaum muslimin? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha ikhwani fillah. Dan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya kunutun nazilah tidak hanya khusus bagi apa? Bagi imam pemimpin kaum muslimin saja. Akan tapi kunutun nazilah ini dilakukan oleh imam-imam kaum muslimin secara umum di masjid-masjid mereka, yaitu intinya oleh orang-orang yang menunaikan salat, baik dia itu imam ataupun makmum dengan mengaminkan imamnya, ataupun dia salat sendirian pada salat-salat fardu, sebagaimana para wanita ketika mereka salat di rumah-rumahnya. Inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi yang kunut itu apa? Setiap yang salat akhwan, pada salat-salat fardu. Dalil pokok yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini umum, mencakup apa yang Nabi SAW lakukan di dalam salatnya secara berkesinambungan, ataukah yang beliau lakukan di dalam salatnya pada suatu kejadian-kejadian tertentu. Di antaranya adalah apa? Ketika beliau melakukan kunutun nazilah. Sehingga ketika kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi, maka
Berarti syariat tersebut umum, tidak hanya bagi para penguasa atau imam-imam kaum muslimin, tapi juga bagi para makmum dan para munfarid. Nah, taib. Kemudian apakah ketika mau melaksanakannya dipersyaratkan izin dari penguasa? Dan harus ada misalnya secara resmi dari mereka bahwasanya kita sekarang kunut nazilah. Nah, ketika tidak ada dorongan atau perintah dari penguasa berarti tidak disyariatkan. Terjadi khilaf juga dalam masalah ini, akhwan. Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Yang pertama bahwasanya kunut nazilah diharuskan adanya izin dari penguasa. Dan ini merupakan mazhab yang masyhur dari kalangan Hanabilah. Nah, bahkan mereka mengatakan tidak melakukannya kecuali imam, yaitu pemimpin tertinggi kaum muslimin. Yaitu kalau di tempat kita mungkin penguasa tertingginya presiden yang mengeluarkan resolusi untuk kunut nazilah. Alasan mereka, akhwan, karena Nabi SAW kunut dan beliau saat itu adalah pemimpin tertinggi kaum mukminin. Taib. Dan tidak diketahui seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukan kunut di tempat lain ketika Nabi SAW kunut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kunut perkaranya kembali kepada imam. Cuma akhwan, alasan ini bisa dikritisi dengan beberapa riwayat yang sabit dari para sahabat, di mana mereka bukan termasuk umara tapi melakukan kunut. Taib, melakukan kunut. Telah sabit dari sekitar 6 sahabat akhwanifillah yang dia bukan masuk kategori umara, bukan sebagai khalifah tapi melakukan kunut. Termasuk diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana kita baca atharnya tadi, akhwan. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya kunut tidak dipersyaratkan harus dia adalah penguasa. Kemudian alasan yang kedua dari pendapat pertama ini, bahwa ketika ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, maka hukum dari penguasa, hukum dari pemerintah menjadi pemutus perkara. Sebagaimana kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari penguasa itu mengangkat khilaf. Kalau penguasa sudah memilih satu pendapat, maka berarti khilaf tercabut, khilaf terangkat. Cuman ini juga alasan yang tidak kuat, akhwan. Taib, alasan yang tidak kuat. Kenapa? Dikarenakan kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf itu berlaku pada perkara khusumat, perselisihan, persengketaan. Kemudian tuduh menuduh yang biasa terjadi di kalangan manusia dalam muamalah mereka terkait masalah harta atau kejahatan atau hukum had. Misalnya ada khilaf, ikhwan, tentang penetapan hukum had terhadap suatu kejahatan. Di kalangan fuqaha ada khilaf. Kemudian penguasa memilih salah satu pendapat, berarti itulah yang dijalankan. Itulah yang harus dijalankan oleh hakim di tempat tersebut. Adapun terkait kunut nazilah, ini adalah perkara ibadah murni. Ibadah murni sehingga tidak dipersyaratkan harus kemudian menunggu resolusi dari pemerintah. Walaupun seandainya ada itu, maka lebih bagus, sehingga sepantasnya bagi kaum muslimin serentak untuk untuk menunaikannya. Adapun pendapat kedua, akhwan,
yaitu yang menyatakan tidak dipersyaratkannya izin imam terlebih dahulu untuk mengadakan kunutun nazilah. Dan ini wallahu taala alam pendapat yang kuat. Dengan beberapa landasan. Yang pertama, bahwasanya kunut nazilah itu ibadah yang beribadah dengannya setiap muslim. Taib, siapa saja mempersyaratkan suatu perkara dalam suatu ibadah maka butuh dalil, sehingga mempersyaratkan pada penetapan hukum nazilah harus adanya izin dari hakim atau izin dari ulama atau izin dari pemerintah, izin dari pemerintah atau umara, maka butuh dalil. Dan kita tidak mendapati dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah yang mempersyaratkan hal tersebut. Alasan kedua, bahwasanya tidaklah diperbolehkan untuk seseorang melarang orang yang terzalimi dari apa? Mendoakan orang yang menzaliminya. Sebagaimana dalam hadis wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Orang yang dizalimi, ikhwan, ketika dia mau menzalimi, ketika dia mau mendoakan kecelakaan bagi yang menzaliminya, boleh enggak? Boleh, kita tidak boleh melarangnya. Tidak boleh melarang, karena itu hak dia untuk mendoakan. Misalnya dia curi atau dicopet atau dianiaya, kemudian dia mendoakan agar yang menzaliminya segera binasa atau tertimpa petaka, boleh. Dan kita tidak boleh melarangnya. Taib. Demikian pula tidak ada hak untuk melarang kaum muslimin untuk apa? Berdoa bagi saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain yang lemah, yang tertimpa musibah. Apalagi datang hadis umum, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaib qala al malak wa laka bimithlin. Amin wa laka bimithlin. Apabila seorang muslim mendoakan kepada saudaranya muslim yang lain dalam keadaan tidak hadir di sisinya, maka malaikat mengatakan amin dan bagimu yang semisal. Taib. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahwasanya kunut nazilah, ikhwan, sifatnya umum, dilakukan oleh setiap orang yang sholat ketika apa? Ketika ada nazilah, ada peristiwa yang menuntut itu yang menimpa kaum muslimin, dan tidak dipersyaratkan adanya izin dari apa? Dari hukama, izin dari para hakim, para penguasa kaum muslimin. Apalagi, ikhwan, kecenderungan pada masa-masa ini, pemerintah untuk secara resmi mengeluarkan resolusi yang demikian harus berpikir panjang terkait apa? Perkara politis. Perkara politis juga memikir dampak. Mereka harus berpikir panjang antara apa? Masalah dan mafsadah yang menimpa negerinya ketika khawatir nanti mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang kufar. Ini banyak menjadi apa? Menjadi pertimbangan para penguasa pada masa ini. Karena tidak dipungkiri, ikhwan, negeri-negeri yang ada banyak ketergantungan terhadap apa? Terhadap negeri-negeri kafir. Barang-barang, peralatan-peralatan, bahkan senjata-senjata perang ya dari negeri-negeri kafir. Makanya kalau kemudian ibadah tersebut dipersyaratkan harus adanya izin hakim, bisa saja kemudian syariat itu kemudian tidak terlaksana. Untuk apa? Untuk mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin mendapatkan keselamatan ketika ada nazilah yang menimpa kaum muslimin. Taib. Maka bagaimana penerapannya terus kalau demikian? Taib. Seseorang, ikhwan, ketika telah mendapatkan masyurah, mungkin pengarahan dari ulama, atau ada
di kalangan para ulama mu'tabar yang apa? Yang menghasung untuk kunut nazilah, menghasung untuk mendoakan kaum muslimin. Taib, maka itu cukup. Maka itu cukup dengan apa? Dengan arahan-arahan mereka yang menimbang bahwasanya ini suatu peristiwa yang memang kita butuh untuk kunut. Mendoakan mereka. Maka kita pun apa? Mengupayakan untuk melaksanakannya. Taib. Dan khilaf tadi akhwan terkait dipersyaratkan izin imam ataupun tidak. Khilaf yang tidak diperbolehkan kemudian dengan sebab itu menimbulkan furqah, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena pada asalnya perkara kunut nazilah yaitu sesuatu yang mubah, sehingga jangan sampai timbul pengingkaran kepada mereka yang menunaikan ataupun yang tidak menunaikan. Yang menunaikan maka betul-betul hendaknya tunaikan itu dengan apa? Dengan betul-betul mengharap memelas kepada Allah pada kunut tadi, dan juga mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin, juga beberapa sahabat yang tidak menunaikan kunut nazilah, maka berdoa pada waktu-waktu yang lain. Cuma akhwan, insyaallah taala untuk kita mulai malam hari ini setelah kita mengilmui tentang kunut nazilah ini, ya kita mengupayakan untuk melaksanakannya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, setelah kita ketahui disyariatkannya, bahkan disunnahkannya. Yang kedua, karena nazilah yang menimpa untuk kali ini memang subhanallah menjadikan hati-hati kita betul-betul sedih. Sebagian mengatakan Palestina sejak dulu memang ribut. Palestina sejak dulu memang apa? Hampir-hampir tidak pernah aman. Cuman pada hari-hari ini berbeda dengan yang dulu-dulu, kawan. Ini luar biasa. Dalam satu serangan coba 1000, kurang lebih 1000 saudara-saudara kita hilang dari kehidupan. Dan pada beberapa waktu lalu ketika wartawan kafir terbunuh di Saudi, mereka luar biasa mengecam dari berbagai media. Hanya satu nyawa seorang kafir dikecam negeri Saudi. Satu orang kafir. Sekarang ribuan saudara kita kaum muslimin di Palestina dalam keadaan mereka bukan orang bersenjata, warga sipil, apalagi dalam posisi di rumah sakit. Dalam satu ledakan, tembakan bom atau apa, dalam satu serangan meninggal dengan jumlah yang luar biasa. Kita mendengar saja akhwani fillah, subhanallah, hati ini bergejolak. Cuman apa yang kita bisa berbuat? Yang kita bisa upayakan ya doa. Maka ketika kita melihat contoh juga dari ulama kita, mereka melakukan kunutun nazilah, maka insyaallah kita melaksanakannya. Sebagai upaya kita untuk membantu dengan doa, akhwan, bukan perkara yang sepele. Bahkan bisa saja dengan doa dari seorang muslim ataupun muslimah yang betul-betul ikhlas, khusyuk, menjadi sebab kehancuran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbagus itu. Kemudian alasan berikutnya, pada prakteknya kita telah menghasung banyak, baik dalam khutbah, dalam kajian, untuk banyak memohon. Tapi biasanya mesti ada sisi kelalaian, apalagi anak-anak, apalagi taib,
mereka-mereka yang belum ada kesadaran memikirkan keadaan kaum muslimin secara umum. Nah, mesti banyak lalainya untuk mendoakan. Terkadang dalam sholat, sudah selesai sholat tadi belum sempat mendoakan untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Maka semoga dengan kita menunaikan kunut nazilah itu, menjadi ingat bahwasanya ada tubuh kita, bagian dari tubuh kita yang sedang betul-betul tersakiti. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan pada mereka yang luka-luka, agar diberi ketabahan. Betapa banyak wanita-wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, yang tadinya sehat menjadi terluka, dan juga sangat banyak mereka-mereka yang kehilangan nyawa. Maka ikhwani fillah, perasaan sedih dengan kesedihan yang menimpa kaum muslimin itu termasuk alamat iman. Termasuk alamat iman. Bahkan sampai-sampai Syekhul Islam mengatakan, yang tidak merasa gembira ketika kaum muslimin bergembira, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tidak ikut gembira. Dan sebaliknya, tidak merasa bersedih ketika kaum muslimin bersedih itu, laisa minna, bukan termasuk golongan kita, bukan termasuk kaum mukminin. Karena mukmin ya gembira ketika kaum mukminin bergembira, dan bersedih ikut merasakan sakit ketika kaum muslimin merasakan sakit pula. Taib. Dan tanbih terkait kunutun nazilah, ketika ditunaikan setelah selesai, tidak ada dalil yang menunjukkan setelah selesai mengusapkan ke wajah. Jadi setelah mengangkat tangan tidak diusapkan ke wajah, dan juga tidak didapati satu dalil pun yang sahih ketika seorang selesai berdoa mengusapkan tangannya ke wajah, atau setelah berzikir mengusapkan tangannya ke wajah. Tidak ada, kecuali pada satu zikir saja yang disunnahkan mengusapkan ke wajah, yaitu ketika seorang membaca Al-Falaq dan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Kemudian setelah selesai diusapkan dari kepala ke wajah, kemudian ke seluruh anggota tubuhnya yang lain, dimulai dari bagian depan, kemudian bagian tubuh-tubuh yang lain. Ini tok. Itu pun bukan wajah tok, tapi keseluruhan tubuh. Yaitu sunnah ketika mau tidur dengan mengumpulkan tangan, taib, kedua tangan, telapak tangan dikumpulkan dan ditiup, baru membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah selesai diusapkan ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, wajah, kemudian bagian depan dan bagian tubuh yang lain. Dilakukan 3 kali. Adapun pada zikir-zikir yang lain, doa-doa yang lain, tidak ada satupun dalil yang sahih untuk seorang mengusap wajah setelahnya. Taib. Ini ya khanifillah terkait kunutun nazilah, yang semoga dengan itu kita telah mengilmui tentang syariat yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadikan doa sebagai salah satu senjata utama. Doa memang senjata utama kita, dalam peristiwa perang Badar, semalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kemudian ketika memohon keselamatan bagi sebagian sahabat-sahabat ini, Nabi kunut berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka si doa ini jangan sampai kita lalai. Kalau doa saja kita tidak mampu, maka ini menunjukkan kelemahan yang luar biasa yang ada pada kita. Maka bagi saudara-saudara yang ada di luar, yang mungkin tidak mendapati masjid-masjid yang menegakkan kunut nazilah, maka berdoa
Karena apa? Jalan untuk mendoakan tidak hanya dengan kunutun nazilah, yaitu berdoa dalam sujud, berdoa di antara adzan dan iqamah, berdoa di sepertiga malam terakhir. Karena butuh ikhwan, memang mereka butuh bantuan doa kita. Fa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Jika mereka minta pertolongan, taib dalam agama ini, mereka minta nusrah, mereka minta tolong untuk menghadapi musuh-musuh yang luar biasa, kawan. Nah, karena apa? Yahudi atau yang dikenal dengan Israel, itu sebenarnya umat yang kecil, kawan, kecil. Tempat mereka sebenarnya kecil, paling satu provinsi dia, tidak ada mungkin, kecil. Akan tapi di belakang mereka Amerika, dan Eropa, negeri-negeri Eropa, negeri-negeri kafir. Makanya dalam sejarah, kawan, peperangan dengan orang-orang Yahudi itu sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala telah hukum orang-orang Yahudi dengan az-dzul wal maskanah, dengan kehinaan. Telah dihukum mereka. Dan peperangan-peperangan besar yang terjadi dalam sejarah itu antara kaum muslimin melawan pasukan salib. Yaitu orang-orang Nasara. Makanya dibalik itu campur tangan orang-orang Nasara yang besar. Terkait keberanian orang-orang Yahudi sampai sedemikian berani untuk apa? Untuk menyerang saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka kita pun mendoakan kehancuran secara umum bagi mereka, baik itu Yahudi maupun Nasara dan siapa saja yang bahu-membahu bersama mereka. Karena mereka tidak akan ridha, ikhwan, terhadap kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka. Itu hal yang wajib kita patrikan pada diri-diri kita. Kapan saja mendapati kesempatan untuk apa? Bisa membantai kaum muslimin dan apa? Meluapkan amarah mereka terhadap kaum muslimin, maka mesti mereka akan melaksanakannya. Betapa banyak, akhwat, peristiwa-peristiwa besar dan musibah-musibah besar yang menimpa, baik itu di Suriah maupun apa di Irak sebelumnya. Tapi untuk kali ini ketika para ulama mendengar berita dalam sekali serangan, subhanallah, manusia berkumpul karena itu rumah sakit terbesar, rumah sakit nasional lah mudahnya saat itu, yang ada di Palestina berkumpul semuanya yang berharap itu tempat yang aman, ternyata malah serang di situ tanpa belas kasihan. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak memberikan perlawanan sama sekali, karena warga sipil. Taib, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala at-taufik was-sadad. Demikian pula kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik kepada penguasa-penguasa negeri kaum muslimin, agar mereka bisa mengambil sikap yang benar, mengambil sikap yang lurus demi kebaikan Islam dan kaum muslimin. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan juga di setiap tempat, agar dijaga, ditolong dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Sebagaimana pula kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala hancurkan orang-orang Yahudi maupun Nasara dan orang-orang kufar secara keseluruhan. Mungkin itu terkait pembahasan qunutun nazilah. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Naktabi bihada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.